Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai pembahasan uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2021-2022 paket 2. Ya, di sini sudah ada soalnya dan peralatan yang harus digunakan dan yang akan dipakai. Di sini juga ada keterangan IP yang harus kita masukkan. Ada keterangan sharing file melalui kabel dan wireless. Di sini juga ada gambar kerja, yaitu kita membutuhkan sebuah router, smartphone, ya, dan mempunyai atau harus kita membutuhkan PC atau laptop untuk konfigurasinya. Tapi kita tidak akan menggunakan switch dan hanya menggunakan satu PC saja sudah cukup, karena untuk pengecekan sharing printer dan file gitu. Ini adalah gambar kerjanya, ya. Bisa dilihat di soal-soalnya apa saja yang harus kita setting di sini. Untuk judul tugasnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Maka kerjanya, dalam pengujian uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal. Hotspot DHCP server tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel non-hotspot dan wireless hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Jadi kita konfigurasinya ini settingan-settingan yang harus kita setting. Dan tadi ini adalah gambar kerjanya seperti ini. Baik, kita langsung mulai saja settingannya satu persatu ya. Oke, di sini kita membutuhkan Winbox ya untuk konfigurasi sebagai alat remoter atau alat konfigurasi untuk router Mikrotik ini. Kita pakai RB951 Winbox-nya bawaan standar saja. Kita masukkan port 1 itu untuk sumber internet dan port 2 untuk mengkoneksikan ke PC kita agar supaya Mikrotik ini bisa kita konfigurasi. Kita refresh, kita kalau sudah muncul MAC address-nya, kita klik MAC address dan klik connect. Seperti ini. Oke. Untuk pertama kali pada saat kita membeli atau mungkin sudah pernah disetting, kita harus reset terlebih dahulu Mikrotiknya. Adapun cara meresetnya sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Ada hal-hal yang perlu kita rubah terlebih dahulu supaya Mikrotik kita atau settingan kita atau konfigurasi kita tidak tertukar dengan yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang harus kita rubah dulu. Salah satunya kita rubah nama Mikrotik kita terlebih dahulu, ya, supaya nanti settingannya memang settingan milik kita dan tidak mungkin tertukar atau seperti apa nantinya, gitu ya. Oke, langkah kerjanya yang pertama kita rubah identitasnya, yaitu ada di menu sistem seperti ini, sistem, ya. Terus identity, jadi kita cari identity seperti ini, kita klik dan kita rubah identitasnya dari Mikrotik kita, contohnya UKK underscore nama siswa seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan dengan nama siswanya masing-masing. Kalau sudah klik apply, klik OK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang rubah interface dari semua ether. Ya, jadi ini juga sudah berubah ya, menjadi Mikrotiknya itu berubah menjadi UKK underscore nama siswa. Jadi ini nanti akan berubah namanya sesuai masing-masing. Selanjutnya tadi kita akan merubah interface dari semua ether ya. Kita coba ke interface, di sini ada menu interface, kita rubah setiap ether ini namanya supaya kita mengetahui atau tidak lupa
port mana saja untuk kemana saja kita tidak pusing gitu. Dan di sini juga ada huruf R di sini menandakan huruf R itu sedang running atau sedang dipakai, karena memang betul Ether 1 itu kan tadi sumber internet sudah kita sambungkan ke sumber internet. Yang keduanya Ether 2 itu kita dipakai untuk menyeting mikrotik ini. Jadi ya ada huruf R-nya dua-duanya, Ether 1 dan Ether 2. Jadi jangan bingung untuk hal semacam ini. Sekarang kita mulai saja kita rubah. Untuk merubahnya ini kita tinggal double klik dan beri nama setiap ether supaya kita tidak bingung. Contoh supaya yang gampang-gampang saja. Contoh ether 1 ini maaf, bukan ether 1. Kita rubah dimulai dari ether 2. Kalau ether 1 itu kita rubah cuma supaya tidak tertukar dengan ether yang lain atau port yang lain, kita rubahnya yang ether 1 itu khusus namanya, yaitu internet underscore nama siswa. Jadi kita bisa rubah seperti ini contohnya ya, internet underscore nama siswa, supaya tidak tertukar sumber internet itu ya ini namanya nanti ethernya ya. Apply, oke. Untuk ether 2 kita rubahnya jadi contohnya lab underscore 1 contohnya ini. Apply, oke. Rubah setiap port, jadi ini berarti lab underscore 2. Apply, oke. Biasakan di apply baru di oke ya. Double klik, ini berarti lab underscore 3. Apply, oke. Yang port 5 kita rubah jadi lab underscore 4. Jadi setiap kita double klik itu ada di tab general ya untuk merubahnya. Jangan sampai bingung. Klik apply, klik OK. Semua port sudah kita rubah menjadi lab 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk ether 1 sendiri itu dirubah namanya tersendiri ya, jadi internet, jadi sumber internetnya gitu. Nah, yang terakhir adalah kita harus merubah nama dari WLAN 1 ini. Jadi WLAN 1 ini belum aktif, jadi kita harus aktifkan dulu di checklist atau enable supaya muncul, supaya aktif WLAN-nya. Kita double klik lagi. Nah, di sini di bagian general kita rubah namanya. Di tab general kita rubah namanya menjadi wireless underscore nama siswa lagi. Jadi nanti benar-benar nama siswa itu dipakai supaya tidak ketukar gitu settingannya. Kalau sudah di apply, oke. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau kita sudah merubah setiap port ya, supaya tidak pusing kita settingnya, selanjutnya kita harus menyeting agar mikrotik ini mendapatkan sumber internet. Nah, caranya ada di IP DHCP server, maaf DHCP client ya. Terus plus di internetnya di interface-nya kita pilih internet, karena ini kita pilihnya sumber internet ya. Di interface-nya kita pilih internet. USpear DNS dan USpear NTP kita pastikan sudah terchecklist. Kalau sudah terchecklist kita klik apply, klik OK, dan statusnya harus kita tunggu sampai bound. Nah, ini sudah bound ya. Tadi masih searching. Bisa juga statusnya ini stopped atau apa gitu ya. Kita pokoknya harus pastikan ini statusnya sudah bound agar internet itu sudah memang terhubung dengan mikrotik kita. Kita bisa mengeceknya juga, ini statusnya sudah bound ya. Kita juga bisa mengeceknya di new terminal dan kita ping coba ke DNS Google ya. Bisa juga google.com, bisa juga 8.8.8.8. Enter. Kalau sudah TTL seperti ini, itu berarti sudah terhubung dengan jaringan internet si mikrotik kita. Oke ya. Selanjutnya adalah
Kita setting supaya Mikrotik ini bisa menyebarkan kembali internetnya ke klien-klien yang lainnya. Harus bisa menyebarkan melalui internet menggunakan kabel ataupun non kabel, atau supaya nanti si Mikrotik ini bisa menyebarkan internet melalui kabel atau nirkabel, menggunakan kabel atau tanpa kabel gitu. Caranya ada di IP, firewall, di tab NAT kita klik plus, chain-nya kita rubah ke src NAT, out interface-nya kita pilih internet seperti ini ya. Kita pilih internet karena sumber internet ya. Action-nya kita rubah ke masquerade ya. Generalnya hanya dua saja yang dirubah, chain-nya dan out interface. Action-nya kita rubah ke masquerade. Kalau sudah klik apply, klik OK. Nah, ini berarti sudah bisa tersebarkan internetnya melalui kabel ataupun nirkabel. Tapi sebelum itu kita rubah dulu setiap portnya. Supaya kita tidak menyeting setiap port, kita perlu bridge. Kita perlu bridge di sini, menu bridge, agar kita tidak perlu menyeting setiap port. Jadi hanya cukup setting bridge, satu settingan untuk semua port. Caranya adalah kita gabungkan dulu bridge-nya, kita klik menu bridge, dan di menu bridge ini kita klik plus ya. Di tab general ini kita rubah bridge-nya, jadi bridge underscore nama siswa supaya lagi-lagi supaya identitas yang mengerjakan. Kalau sudah diberi nama, klik apply, klik OK, dan di bagian tab port di sini port, klik plus lagi di sini ya, di tab general interface-nya kita tambahkan semua port. Jadi interface-nya itu lab 1 contohnya ya. Jadi kita akan menambahkan setiap port. Interface-nya tab 1, apply, OK, tambah lagi atau plus, lab 2, apply, OK, plus tab lab 3, maaf, apply, OK, plus lab 4, apply. Nah, sebelum di OK ini untuk bridge ini karena sudah otomatis ya, karena kita bridge-nya kita sudah kasih nama sesuai nama si pembuat atau yang menyeting. Jadi ini tidak ada pilihan lain, jadi sudah otomatis seperti ini. Jadi kita hanya merubah interface-nya saja sampai semua port begitu ya. Jadi kita sampai port 4 karena RB951 ini portnya itu ada 4 ya. Portnya ada 4 yang bisa digunakan. Klik apply, klik OK ya. Kalau sudah semuanya disetting, selanjutnya kita akan membuat IP address untuk PC-nya, PC untuk baik server atau kliennya ya. Kita tambahkan sesuai dengan soal yang ada, yang ini ya, sesuai dengan soal. Jadi kita akan merubahnya. Sekarang kita akan tambahkan IP address plus di sini kita akan memasukkan sesuai dengan soal di sini. Jadi IP ini kita copy saja supaya gampang, masukkan ke IP yang akan ditambahkan ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, sesuai soal ya, sesuai dengan soal. Bisa juga angka 3 ini bisa dirubah sesuai dengan instruksi asesor, mungkin nanti contohnya sesuai dengan absen. Jadi kita tinggal rubah saja gitu angka 3-nya. Tapi karena di soal di sini angka 3, kita konfigurasi sesuai dengan soal saja. Oke. Selanjutnya interface ini, interface-nya kita pilih bridge nama siswa. Jadi kita tidak lagi setting lab 1, lab 2 atau setiap port, tapi kita pilihnya bridge gitu ya. Kalau sudah, klik apply, klik OK.
Jadi sudah ada internet, ada bridge gitu. Selanjutnya baru kita akan setting DHCP servernya supaya setiap port itu mempunyai IP yang sudah ditentukan gitu ya. Kita ke IP DHCP server, di tab DHCP itu ada DHCP setup, kita klik DHCP setup. Di bagian DHCP server interface kita pilihnya ke bridge karena kita baru menyeting bridge ya. Kita akan menyeting bridge. Untuk yang lainnya nanti gitu ya. Kita setting ke bridge underscore nama siswa, klik next sampai ke bagian address to give out seperti ini. Jadi di sini dari IP 2 sampai 254. Sedangkan di soal dari IP 1 dan 5 sudah terpakai. Jadi supaya leluasa kita IP yang belum digunakan, akhirannya saja yang kita rubah yaitu 6 berarti. Jadi 192.150.3.6 sampai karena di soal juga tidak ditentukan, hanya ini saja yang dipakai, belakang akhirannya saja 1 sampai 5 ya. Jadi karena tidak ditentukan, jadi kita 6 sampai maksimal saja 254. Klik next, 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 dan oke. Itu untuk settingan DHCP server. Itu untuk settingan per portnya ya. Gitu. Sekarang kita baru setting wireless. Jadi untuk setting wireless, kita tambahkan lagi IP address-nya plus. Jadi untuk wireless ini di sini tidak ditentukan ya settingan wireless itu. Wireless itu tidak ditentukan. Cuma supaya berdekatan kita coba rubah yang awalnya 50 jadi 51 supaya sedikit berbeda. Tapi kelasnya tetap sama. Ya, ini untuk settingan wireless. Jadi address-nya kita masukkan 192.151.3.1. Interface-nya kita pilih wireless. Sini wireless. Kalau tadi kita rubahnya ke bridge interface-nya, kalau sekarang ke wireless seperti itu. Kalau sudah klik apply, klik OK. Jadi ya sudah ada internet, sumber internetnya yang tadi statusnya bound, ada sudah kita setting bridge yang tadi sudah sampai DHCP setup-nya juga, dan terakhir barusan kita setting wireless. Selanjutnya, kalau sudah kita setting wireless, memasukkan IP-nya, IP address-nya, kita coba rubah IP PC kita. Ya, kita rubah IP PC kita, bisa ke control panel seperti ini ya. Kita bisa ketik, kalau Windows 10 bisa diketik C control panel, bisa muncul. Atau di start juga bisa dicari control panel. Atau di pojok kanan atas di sini kita juga bisa setting. Supaya lebih gampang kita masuk saja ke tombol search control panel dan kita rubah IP PC kita. Contohnya di view network and status tags-nya kita checklist, bisa ke ethernya karena kita settingnya melalui kabel. Nah, di sini ada properties, IP4-nya kita double klik. Sebenarnya bisa lah ya, bisa diklik satu kali klik properties, bisa juga double klik. Kita isikan IP ya, kita checklist dulu, use the following IP address, baru terbuka nanti kita masukkan IP di sini sesuai dengan untuk klien atau IP address si PC ini. Contohnya 192.150 gitu kan. 3 2 karena yang satu itu untuk server tadi. Untuk subnet mask ya, untuk subnet mask ini bisa di tab kalau sudah mengetik terakhir, bisa di tab, bisa juga diklik, nanti otomatis subnet masknya itu terisi 255 255 255.0 gitu. Ya, ingat ya, untuk IP address ini karena di soal juga kan 192.150.3.1 itu untuk servernya, karena ini untuk PC kita masukkan 2. Baru di default gateway kita masukkan 192.150.3.1. Baru kita masukkan yang default gateway-nya itu ya, angka 1
sesuai dengan yang di soal gitu. Untuk reference DNS server, preference-nya kita masukkan dimasukkan boleh tidak, kita coba masukkan saja 8 DNS Google ya untuk servernya. Contoh seperti ini. Mau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Klik OK, dan close gitu ya. Itu untuk merubah IP PC kita. Karena ini sesuai dengan soal. Jadi IP PC kita harus seperti ini. Sudah ditentukan di soal. Kecuali untuk nanti WLAN atau wirelessnya atau hotspotnya nanti. Bentuknya DHCP karena DHCP itu otomatis. Jadi kita untuk PC kita tadi itu statik ya, harus manual kita masukkannya. Selanjutnya adalah kita ke tab masih di Winbox ya. Di Winbox di menu wireless di sini kita klik ya, di tab security kita akan membuat wireless nih. Jadi kita masuk dulu ke tab security profile. Kita plus di sini ya, tab security, klik plus atau tambah. Nah, di sini di tab general kita rubah nama profil untuk security atau keamanan kita ganti nama menjadi profile underscore nama siswa. Contohnya seperti ini. Profile underscore nama siswa. Untuk modenya kita perubah ke atau pastikan ke dynamic case ya, seperti itu. Dynamic case, terus di bagian authentication tipenya ya WPA PSK. Ya berarti yang WPA 2 jangan di checklist atau tidak perlu di checklist seperti itu. Dan di bagian WPA preset key-nya ini kita masukkan passwordnya. Di sini sudah ditentukan passwordnya 1 sampai 8. Tuh, jadi kita tinggal masukkan minimal 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan yang tadinya warna merah kalau sudah 8 digit dia akan berubah menjadi warna biru, artinya sudah memenuhi kriteria minimal password gitu ya. Kalau sudah dimasukkan passwordnya, klik apply, klik OK. Ya, itu untuk security-nya. Baru kita masuk ke WiFi interface. WiFi interface ini di sini tadi sudah kita aktifkan. Kita akan merubah, kita tinggal double klik seperti itu. Di tab general sudah tadi dirubah ya sebenarnya, wireless underscore nama siswa. Tinggal dirubah di wireless, di tab wireless, modenya kita rubah ke bridge. Ya, modenya kita merubah ke AP bridge ya. Bandnya kita rubah ke BGN 2 GHz BGN tipe tertingginya. Untuk channel ini biarkan saja. Untuk frekuensi bisa biarkan saja, bisa juga auto, jadi bebas. Oke. Untuk SSID baru kita akan rubah nih. SSID-nya itu adalah nama sekolah kita, contohnya Alka underscore nama siswa. Jadi nama siswa masing-masing nanti. Alka underscore nama siswa, seperti ini untuk SSID-nya. Oke. Security profile-nya di sini, di sini kita pilih sesuai dengan profil yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tinggal yang awalnya default, kita klik. Di sini ada profile nama, klik profile nama. Dan kalau nanti bagian security profile-nya itu tidak ada di bagian di sini ada settingan advanced. Nanti kalian tinggal klik, nanti akan muncul tampilan tambahan seperti ini. Kalau memang tidak ada untuk bagian security profile begitu ya. Ada di sini tombol advanced. Karena ini sudah lengkap, sudah tidak ada tombol advance ini. Gitu. Kalau sudah, klik apply, klik OK. Gitu. Selanjutnya kita akan coba uji coba wireless
di uji coba wireless, sambungkan ke klien wireless. Di sini kita coba masuk ke Google atau Google Chrome. Kita coba masuk. Coba kita mengakses web-web yang umum saja. Contohnya kita mengakses Mikrotik, contohnya Mikrotik, enter. Nah, ini sudah terhubung ya, tapi ini menggunakan LAN atau kabel ya, bisa dilihat di sini. Nah, supaya bisa juga diakses internet ini oleh internet atau wireless atau hotspot. Jadi kita coba sambungkan ke nama SSID yang sudah kita buat tadi, ini contohnya ya, connect. Nah, ini tadi meminta password. Tadi passwordnya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita bisa klik ya seperti itu. Kita klik next. Intinya Windows 10 dan 7 sama lah, cuma hanya sedikit beda penempatan. Jadi nanti tidak usah pusing, hanya perbedaan mungkin sedikit di nama dan tampilan, hanya sedikit saja. Tapi nanti jangan bingung memakai Windows 7 atau 10, sama saja. Ya, kita tunggu ini sampai terkoneksi. Lambat atau tidaknya itu tergantung dari PC kita ya. Jadi kalau memang lambat ya memang PC kitanya speknya yang kurang mumpuni. Oke, jadi kita coba sekarang ke sini. Nah, ini sudah supaya ini kita sambungkan ke wireless ya. Ke wireless, coba kita cabut dulu LAN-nya karena masih terhubung dengan LAN. Kita harus konekkan dengan wireless-nya. Tapi di sini tadi tidak ada koneksi internet. Karena memang hotspotnya juga kita belum setting ya. Jadi kita harus setting dulu di Winbox. Untuk settingan boleh kita settingnya di akhir juga tidak apa-apa ya. Jadi ini baru menyambungkan mengecek SSID wireless kita sudah di setting atau belum. Ini sudah ya, jadi sudah ada namanya dan sudah terhubung walaupun internetnya belum ada karena kita belum setting hotspotnya gitu ya, atau setting internet yang supaya masuk ke wirelessnya atau internet kita nanti yang near kabel atau tanpa kabel. Sekarang kita setting dulu settingan yang lainnya, baru nanti kita cek. Saya sambungkan dulu melalui kabel. Oke, sambungkan dulu. Ini kita disconnect dulu yang wifi ini. Sekarang kita coba reconnect. Nah, selanjutnya kita setting hotspot terlebih dahulu. Ada di menu IP hotspot. Nah, kita akan setting nih. Kalau tadi pengecekannya hanya setting wireless ya, hanya setting wireless. Jadi wirelessnya ini sudah keganti belum nama wirelessnya gitu, atau sudah bisa terhubung, sudah bisa dihubungkan enggak dengan password yang sudah kita buat tadi 1 sampai 8. Ternyata sudah bisa walaupun belum ada koneksi internet. Nah, sekarang kita coba setting hotspot. Tadi di IP hotspot ya. Selanjutnya kita di tab server. Ada di tab server, klik menu hotspot setup. Nah, kita rubah di sini hotspot setupnya, interface-nya kita pilih wireless, klik next. Nah, di bagian address pool network-nya ini tidak ditentukan ya, tidak ditentukan address pool-nya di sini. Hanya kelasnya saja yang sama.
/24. Jadi ini kita next saja, next, DNS server juga next. Nah, tapi di bagian DNS name kita coba masukkan www.nama, ini nanti huruf kecil semua ya, nama siswanya siapa .com. Contohnya seperti itu DNS name-nya. Ya, klik next. Dan ini ada untuk password, nanti ada user dan passwordnya. Usernya kita default saja admin, dan passwordnya tanpa password. Kita klik next dan oke. Seperti itu. Oke. Itu untuk setting hotspot. Sekarang kita coba masukkannya. Kalau kita coba cek terlebih dahulu di IP firewall-nya. IP firewall-nya sudah terbentukkah SRC-nya? Oke. Kita coba konekkan ke WiFi atau hotspot yang sudah kita buat ya. Kita klik seperti ini. Connect. Tadi harusnya dihapus dulu ya. Jadi masukkan password 1 sampai 8 harusnya tadi. Karena tadi disimpan jadi tidak perlu memasukkan password lagi. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk login ke bagian yang tadi, yang di bagian password lokalnya. Tadi kan admin dan tanpa password. Jadi kita tinggal masukkan admin dan tanpa password seperti itu ya. Jadi kosongkan saja. Klik connect. Nah, kalau sudah connect seperti ini, berarti itu kita sudah terhubung dengan koneksi dari si MikroTik kita. Nah, sekarang kita coba adakah internetnya ya. Sekarang kita coba itu. Kita coba searching. Nah, ini sudah terhubung ya, walaupun di sini memang mungkin agak lemot. Coba ke Linux, coba Linux. Nah, ini juga sudah bisa terakses. Nah, ini baru, mohon maaf, jadi laptopnya agak lemot, jadi baru terkoneksi gitu. Jadi tapi tadi walaupun belum terkoneksi, ini sudah bisa searching ya. Jadi memang hanya di tampilan ini saja yang lemot gitu. Jadi ini sudah bisa terkoneksi. Lihat ya. Tadi di bagian memasukkan passwordnya. Jadi yang pertama itu password untuk SSID-nya di sini ya, yang 1 sampai 8. Yang kedua nanti kita akan dibawa ke tampilan home yang tadi, yang user dan usernya admin, passwordnya tanpa password. Itu yang sudah dibuat sesuai settingan ini. Gitu ya. Itu. Selanjutnya kita akan sharing file sesuai dengan langkah selanjutnya nih. Sharing file. Kita akan coba sharing file. Sekarang kita coba masuk ke, kita akan coba buat, soalnya ini adalah membuat file di drive C, my dokumen, biodata gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke file explorer saja. File explorer. Kita katanya harus dibikin di data C, terus user. Sini ya. Data C, user, double klik saja. Public, double klik. Terus dokumen, double klik. Jadi kita membuatnya harus di sini. Ya, sesuai dengan soal. Drive C, my dokumen, biodata gitu ya. Jadi kita tinggal bisa diklik icon new folder atau klik kanan, klik new folder seperti ini. Kita akan membuat nama biodata underscore nama siswa, sesuai dengan soal ya. Biodata katanya, biodata sini. Tapi kita tambah keterangan biodata nama siswanya siapa. Nah, setelah itu karena di sini juga ada folder doc berarti file Word, jadi kita di sini klik kanan new Microsoft Word. Kita kasih nama lagi biodata, nama siswanya siapa?
nama siswa, enter ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat biodata ini, kita tinggal sharing filenya ya sesuai dengan soal di sini. Jadi kita harus memberikan sharing file ini untuk PC kedua katanya, dan wireless. Ini kita terhubung dengan wireless ya. Jadi mau PC 2 atau wireless itu harus bisa membuat hak akses read atau read only terhadap sharing dokumen tadi di PC 1. Kita kan sudah menggunakan ini wireless, jadi kita termasuk ke PC 2 atau wireless gitu. Jadi kita tinggal klik kanan di folder tersebut, terus kita give access to, nah seperti ini ya. Kalau Windows 10 give access to, tapi kalau untuk Windows 7 itu kita tulisannya itu share with ya, share with kalau di Windows 7. Jadi karena ini Windows 10, kita pilihnya give access to, terus advanced sharing setting ya, advanced sharing setting sama, nah kita on kan semua settingan agar tersharing. Ini on kan, terus di bagian privat juga on kan semua ya. Di bagian all network juga, network semua on kan. Kalau sudah, klik save change seperti ini. Kalau sudah di save change, sekali lagi kita diklik kanan di folder yang akan kita sharing lagi ya. Itu baru settingan sharingnya. Sekarang kita sharing foldernya. Klik kanan di folder yang akan kita sharing, properties, di tab sharing kita klik share di sini, klik share. Nah, di sini pilih di panah ini atau kotak ini kita pilih everyone, karena di sini sudah sebenarnya ya, kita nggak usah membuat harusnya, tapi supaya membuktikan saja kita pilih everyone terus add. Nah, di sini sudah ada sebenarnya gitu. Nah, tadi harus read only katanya settingannya ya, read only. Jadi kita tinggal rubah read seperti itu. Jadi kita tinggal klik panahnya, kita rubah read. Jadi di sini ada read and write. Jadi si orang yang menerima file kita itu atau mengakses file kita itu bisa membaca, bisa juga merubah isi file kita gitu. Tapi kalau hanya read itu hanya melihat saja gitu. Kalau remove ya menghapus settingan ini gitu ya. Baik. Udah di read, terus klik share, klik done. Nah, klik done. Setelah klik done, kita ke advanced sharing, klik share atau checklist share this folder ya, share this folder ya. Ini adalah limit yang mengaksesnya ya, ini biarkan sajalah. Kalau sudah, klik apply, klik OK. Jadi hanya di checklist tadi, klik close. Nah, selanjutnya kita coba akses file yang sudah di sharing tadi. Jadi cara mengaksesnya kan kita sudah menggunakan wireless nih. Jadi kita harus mengakses PC yang ada filenya tadi gitu. Jadi coba ke Windows R atau ke command prompt atau ke run, ke run double slash seperti ini ya. Double slash seperti ini. Kita coba akses dulu ya. Double slash terbalik 192.150.3.0. Tapi ya kita coba cek dulu ya. Klik OK atau enter. Nah, kita akan dibawa ke file PC yang sudah mempunyai file yang sudah di-sharing tadi, yang ini. Biodata underscore nama siswa. Kita cek, double klik. Nah, di sini juga ada biodata nama siswa, gitu ya. Seperti itu. Itu untuk sharing filenya. Jadi sudah berhasil. Sekarang kita ke sharing printernya, ya. Walaupun memang di sini tidak ada ketentuan di sini untuk sharing printernya, hanya sharing file ya. Tapi di sini ada nih untuk sharing file. Nah, di sini membangun jaringan, sharing file, sharing printer gitu ya. Jadi sharing printer, kita coba sharing printer
Sekali lagi kita masuk ke control panel ya. Masuk ke control panel bisa di search seperti tadi ya di awal, bisa juga di notifikasi LAN tadi. Terus di bagian hardware and sound kita pilih view device and printer. Kita cari printer yang sudah terinstall di PC kita dan yang aktif tentunya yang bisa dipakai. Contohnya kita memakai Epson, coba yang ini yang default. Yang checklist hijau itu artinya default ya, yang artinya jadi kalau kita ngeprint itu langsung ke printer ini ditujukannya. Supaya tidak ini kita singkirkan dulu yang default printernya, kita coba ke printer. Contohnya yang ini sajalah, set as default printer. Nah, jadi sini tidak checklist lagi, checklist hijau, jadi sudah berpindah. Kita coba yang Epson L120. Klik kanan di printer yang akan kita pakai atau sharing, klik printer properties atau properties, klik tab sharing, klik tab share seperti ini. Nah, terus di apply dan oke. Nah, ini sudah di start sharing. Atau kita mau mengembalikan checklistan defaultnya, kita bisa rubahnya kembali, klik kanan, klik set as default printer. Ini nggak masalah sih sebenarnya untuk checklistan default ya, karena itu ya sesuai dengan kita mau pas ngeprint itu mau tertuju ke printer mana, hanya itu saja sih untuk set as default itu ya, jadi selebihnya tidak mempengaruhi. Sekarang kita coba akses lagi ke run ya, kita coba lagi akses PC tadi, PC server tadi ya, bisa kita oke, bisa juga kita enter. Nah, di sini sudah ada Epson L120 series. Nah, itu mungkin yang bisa dibahas atau dijelaskan. Adapun nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.